Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, Shalah Al-Amin. Semoga kedatangan kita di tempat ini Allah berikan ridho dan berkah untuk kita semua. Tiap langkah Allah tambahkan pahala untuk kita. Tiap langkah Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita di sisinya. Diawali dengan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan 2 rakaat sebelum subuh diberi pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita masih pada iman kepada Allah terkait dengan sifat-sifat Allah yang kita ambil dari Asmaul Husna. Tiap nama mengandung sifat. Saya berharap Bapak-bapak semua menghafal Asmaul Husna minimal yang 99 itu. Tidak disuruh menghafal semua, karena yang tahu jumlah nama Allah adalah hanya Allah sendiri. Saking banyaknya, 99 bukanlah batasan, tetapi 99 itu yang kita disuruh untuk menghafalnya. Kalau kita menghafalnya kemudian mengamalkan konsekuensinya, maka kita akan dimasukkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'awat isman. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu hafal ya, 99. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul 'adl al-latiful khabir al-halimul 'azim al-ghafurul syakur al-aliyyul kabirul hafizul mukizul hasim jalilul karimul raqibul muqim
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المبدع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kalau pakai nada mungkin bisa cepat hafal. Banyak yang dulu sudah mencoba untuk mempopulerkan nada-nada yang isinya adalah Asmaul Husna yang 99. Selain kita hafalkan, maka kita juga harus paham maknanya. Karena dengan paham maknanya, kita akan tahu kandungan artinya, kemudian kita akan mengamalkan konsekuensinya. Seperti yang sudah kita bahas pertemuan-pertemuan yang lalu, nama Allah apa, artinya apa, kemudian kita harus seperti apa ya, terkait dengan nama Allah. Dengan mengkaji asma dan sifat Allah, diharapkan kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kenal, maka tidak dekat, tidak sayang, tidak cinta. Nah, dengan Allah, ya kalau namanya aja kita nggak tahu bagaimana? Itu namanya siapa? Nggak tahu. Nama Allah banyak, kita harus tahu semua, karena semua nama, maksudnya yang 99 ini, karena semuanya mengandung sifat. Nah, ini bagus sekali dalam kehidupan kita ini, untuk kehidupan kita ini. Ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita akan coba membahas salah satunya adalah nikmat sifat Allah, yaitu al-hikmah, bersumber dari nama Al-Hakim. Al-Hakim artinya apa? Allah berfirman banyak di dalam Al-Quran yang ayat itu diakhiri dengan kata Al-Hakim. Misalnya, wa huwal hakimul khabir. Ayat yang tadi kita baca juga ada misalnya min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang sangat jelas ayat-ayatnya, kemudian diperinci, yang berasal dari Al-Hakim Al-Khabir. Hakim, ya, di dalam sifat Al-Hakim ini mengandung, di dalam nama Al-Hakim ini mengandung sifat Al-Hikmah. Apa artinya? Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, maka Al-Hakim ini artinya Allah Maha Bijaksana. Al-Hakim, yaitu Al-Hikmah, adalah sifat dzatiyah. Maksudnya sifat yang selalu melekat dengan zatnya Allah. Bahwa Allah adalah Maha Bijaksana, Maha Hikmah. Makanya ketika mengartikan ini, para ahli tafsir, misalnya Ibnu Jarir mengatakan, Dzul Hikmah, Allah lah yang memiliki hikmah.
Al-Hakim, kata Ibnu Jarir rahimahullah, alladzi la yadkhulu tadbiru khalal wala zalal. Al-Hakim adalah yang maha bijaksana, yang dalam pengaturannya tidak ada cacat dan celah sedikit pun. Benar-benar sempurna. Makanya sering Allah gabungkan kata Al-Hakim ini dengan Al-Alim, wa huwal alimul hakim, atau Al-Khabir, Al-Hakimul Khabir, atau Al-Aziz, selalu disandingkan dengan nama-nama yang tinggi. Kalau Al-Alim itu nama maha mengetahui, maha berilmu. Al-Khabir juga sama, ya. Makanya di sini ada nanti kaitannya antara Al-Hakim dan Al-Alim, sifat Al-Ilmu dan Al-Hikmah. Ya, makanya orang kadang-kadang kalau dikatakan dia ahli hikmah, dia pasti ahli ilmu. Orang yang ahli hikmah berarti ilmunya tinggi. Kalau yang kita kenal orang soleh yang disebut dengan Al-Hakim, ahli hikmah, namanya siapa, Pak? Masih ingat tidak kisah Luqman Al-Hakim? Kenapa Luqman disebut Al-Hakim? Karena Luqman ini hamba Allah yang sebenarnya tidak sampai derajat Nabi, karena khilaf di sini. Lebih banyak ulama mengatakan Luqman bukan Nabi, tapi orang soleh. Cuman Allah kasih hikmah yang banyak, sehingga disebut dengan Luqman Al-Hakim. Banyak sekali yang cerita tentang hikmah yang diberikan oleh Luqman ini ketika memberikan nasihat mauidhah kepada anaknya, sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan surat Luqman itu. Nah, itu satu halaman itu berisi nasihat Luqman untuk anaknya. Kalau orang yang ahli hikmah itu ya pasti didasari ilmu yang tinggi. Salah satu yang cerita yang kita dapatkan tentang Luqman, kenapa disebut Al-Hakim? Suatu ketika disuruh oleh majikannya untuk membelikan daging yang paling bagus dari sapi untuk disuguhkan kepada tamunya, tamu yang datang, tamu agung, tamu kehormatan. Ternyata Luqman ke pasar belinya apa? Lidah sapi. Ibu-ibu suka lidah sapi tidak, Bu? Kita bikin sate Padang ya. Lidah, bosnya, majikannya jengkel. Kamu suruh beli yang terbaik malah beli lidah. Terus karena jengkel, ya udah kamu sana beli yang paling buruk dari sapi. Disuruh beli yang paling buruk dari sapi, daging sapi. Dia beli lidah lagi, yuk. Dia beli lidah lagi. Terus bosnya mikir. Akhirnya tanya, kamu kenapa kok beli lidah lagi? Bosnya tahu ini Luqman beli lidah 2 kali pasti nggak sembarangan, nggak ngasal gitu. Suruh beli yang paling bagus, belinya lidah. Disuruh beli yang paling buruk, beli pula lidah. Berarti pasti panggil ditanya, kenapa kamu suruh cari yang paling bagus, beli lidah. Yang paling buruk beli lidah juga. Dijawab sama dia, lidah ini bisa menjadi suatu yang paling bagus, bisa juga suatu yang paling buruk. Lidah kalau digunakan dalam hal yang baik menjadi suatu yang terbaik, menghasilkan suatu yang terbaik, betul tidak? Lidah kalau digunakan untuk suatu yang buruk, dia menghasilkan keburukan, menjadi suatu yang paling buruk. Kan orang dinilai bagus, buruk, bagus dan tidaknya kan bisa dinilai dari lidahnya, betul nggak? Wah, itulah salah satu hikmah yang dikasih Luqman kepada orang-orang. Kalau hamba Allah saja yang dikasih hikmah sudah sebegitu bagusnya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan maha hikmah, maha bijaksana. Nah, kita ini kalau ilmunya cetek ya nggak tahu hikmahnya apa gitu kan. Kalau ada kejadian kita nggak tahu hikmahnya apa.
Padahal kalau orang berilmu tinggi, dikasih basirah oleh Allah, dia bisa melihat hikmah. Mengenai kesempurnaan Allah dalam hikmah ini, maka ada kata hakim. Kalau di dalam Asmaul Husna itu selain hakim ada hakam. Hakam itu kalau hakim kebijaksanaan, kesempurnaan dalam segalanya. Hakam nanti lebih kepada keadilan hukum. Ya. Karena hakim bisa juga hakim. Kalau hakim itu Allah yang memutuskan hukum perkara. Hakim Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sangat bijaksana. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Semua yang dikehendaki oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan dengan puncak kesempurnaan. Itulah makna Al-Hakim. Ya, tentu tidak seperti manusia, makhluknya yang serba kekurangan, yang sifatnya itu banyak kurangnya. Makanya manusia nggak boleh sombong sama sekali. Manusia sama kambing kalau manusia sama kambing kalau baru lahir repot ibunya kambing apa ibunya manusia? Ibunya kambing, anaknya lahir langsung nyusu sendiri. Manusia nunggu anaknya jalan aja berapa lama, Bu? 1 tahun. Nunggu anaknya bisa makan. Manusia nggak boleh sombong, Pak. Iya. Tetapi kalau manusia nanti jadi beriman dan beramal soleh, jadi hamba Allah yang baik, jadi makhluk yang terbaik. Itu juga hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaan pada puncaknya. Itulah hikmah, kebijaksanaan. Allah sangat bijaksana dalam segalanya. Nah, ini makna Al-Hakim. Kalau ayatnya banyak sekali, pasti nanti ibu-ibu kalau baca Al-Quran akan didapati pas akhir ayat itu ada kata Al-Hakim. Innahu wal hakimul alim. Innahu hakimun alim. Banyak sekali. Nah biasanya gini, Bu. Kalau ada ayat panjang terus diakhiri asma dan sifat Allah di situ, ada kaitannya ayat ini dengan asma Allah ini. Ada kaitannya. Jadi, guru saya, dosen saya itu nulis disertasi S3-nya itu adalah kesesuaian ayat dengan Asmaul Husna di akhir ayat itu. Dengan hal itu beliau mendapat gelar doktor, Masya Allah. Jadi itulah sifat Allah Al-Hakim yang mengandung di dalamnya Al-Hikmah, kebijaksanaan. Hikmah dalam segala sesuatu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diatur oleh Allah dengan sangat-sangat sempurna. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan dari sifat Allah hikmah atau nama Allah Al-Hakim ini, maka ada kemiripan dengan Al-Adl. Al-Adl itu keadilan. Kalau ini kan ada hakam. Hakam itu terkait Allah pemutus perkara yang sangat tepat, yang seadil-adilnya. Maka di antara makna Al-Hakim menurut Ibnu Qayyim adalah la yadha'u syai' illa fi maudhi'i, tidak meletakkan sesuatu, tidak menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya yang pas. Nah, itu juga makna dari Al-Hakim, Al-Hikmah, bijaksana. Berarti memang mirip dengan Al-Adl. Adil kan sama. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nanti kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zalim. Memasrahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, nah itu namanya zalim. Kalau negara ini pantasnya diserahkan kepada siapa?
Ahlinya itu tukang apa? Nah, kalau manusia itu serba kekurangan, Pak. Nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Membedakan ijazah asli sama palsu aja nggak bisa, ya kan? Itu manusia, Pak. Kalau Allah itu ahli hikmah. Makanya Al-Hakim. Baik, saya akan lanjutkan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam mengomentari tentang Al-Hakim ini, maka Allah itu maha sempurna, bijaksana dalam ucapannya, firmannya, juga dalam perbuatannya. Ya. Serta dalam menetapkan syariat, termasuk dalam mentakdirkan sesuatu. Itu pada puncak kesempurnaan keteraturan. Tidak ada tentunya yang menyamai Allah, karena Allah maha tinggi dalam hal ini. Nah, saya mau kasih contoh ya. Contoh-contoh hikmah di sini. Contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam hal apa saja sih Allah ini menjadi Al-Hakim, maha bijaksana. Misalnya Pak, kita lihat penciptaan alam semesta. Kalau tidak punya sifat hikmah, bagaimana Allah bisa menciptakan alam semesta yang begitu besar? Yang pertama langit dulu deh, kita lihat langit. Langit itu ada berapa tingkat? Ada 7. Ini Bapak Ibu-Ibu pernah terbang ke langit keberapa? Itu pesawat yang paling tinggi itu belum apa-apanya, langit pertama aja. Yang pernah menembus, kan Rasulullah dibawa Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7. Ya begitu Allah maha bijaksana, mana ada orang bisa bikin atap nggak pakai tiang. Langit itu atapnya bumi, Pak. Seluas itu, sebesar itu, dan bisa berubah-berubah. Kadang-kadang langit warnanya apa? Biru kadang. Siapa yang langitnya kelabu di sini? Kita disuruh melihat langit memang, karena di situ ciptaan Allah. Kita akan mendapati kehebatan Allah di situ. Saya kadang-kadang kalau naik pesawat milih di jendela, wah takjub kadang-kadang Pak. Di atasnya langit ini tembus lagi, di atasnya langit lagi Pak. Kadang-kadang di situ ada semburat matahari pas pagi. Pernah juga pilot cerita, ini punya banyak teman pilot, ketika di ketinggian tertentu itu ternyata badai, dia naik lagi tembus, ternyata di atasnya tenang. Masyarakat kan di langit itu banyak gugusan-gugusan, banyak kayak gunung-gunung dan seterusnya ya. Itu satu. Jadi begitu sempurna Allah ciptakan langit. Saya nggak akan bicara bumi ini datar atau bulat Pak, nggak usah ya. Habis energi untuk itu. Kalau saya sih bumi bulat Pak. Karena bumi yang berpendapat bumi bulat itu seperti bakso, yang berpendapat bumi datar seperti bakwan. Saya pilih bakso aja lah, yang ada dagingnya. Nah, kalau ayat-ayat dan tafsir itu kebanyakan para ulama berpendapat bumi ini bulat. Jadi langit, segitu hebatnya langit. Baru yang kita lihat seluas itu, langit lapisan pertama. Tapi saya heran juga ya, kalau Allah sudah menghendaki, ya tentu dengan kecerobohan manusia. Pernah terjadi kecelakaan pesawat yang besar, Pak. Tabrakan di langit. Pernah dengar beritanya nggak? Hah? Pesawat Saudi sama
India kalau nggak salah waktu itu. Pesawat gede sama-sama. Di ketinggian puluhan ribu. Bisa. Luas kan? Luas dan ini. Qadarullah, Pak. Itu pesawat benturan, badan sama ekornya aja ditemukan jaraknya sampai 5 kilo jatuhnya itu. Nah, itu qadarullah. Kita turun ke bumi. Langit begitu besar Allah ciptakan dengan kebijaksanaannya. Kemudian bumi, kita lihat bumi. Bumi ini karena saking luasnya, yang tadinya itu aslinya bulat, karena saking luasnya jadi terlihat datar. Coba aja, kalau bulatan kecil kan cekungannya kelihatan. Semakin besar lagi cekungannya, semakin, ya kan, tidak kelihatan kan? Lah bagaimana sebesar bumi ini? Sudah nggak kerasa cekungannya. Tapi kalau saya pergi ke laut, misalnya ke Kepulauan Seribu, saya sudah ke laut, itu Ancol gedung-gedungnya nggak kelihatan. Semakin nggak kelihatan itu. Berarti kan menunjukkan kalau begini. Betul nggak? Nanti kalau udah pulang lagi gitu, pertama nggak ada laut, semua air. Lama-lama gedung kelihatan. Berarti kan menunjukkan kalau begini. Wallahu a'lam. Bumi ini aja kita takjub dengan ciptaan Allah. Bumi ini diciptakan Allah dengan bijaksana dan penuh hikmah. Kenapa di sini tanahnya warnanya merah? Di sini tanahnya warna apa? Merah. Merah berarti tanah abang berarti. Tanah abang milik abang berarti. Ada tanah warna hitam. Ada yang keras, ada yang gambut. Komplek ini dulu tanah darat atau rawa-rawa dulu? Pantas. Pantas bebas banjir. Itu semua ada hikmahnya, Bu. Semua ada hikmahnya. Di Indonesia ini kan kepulauan. Dengan kondisi masing-masing pulau aja beda-beda. Betul tidak? Karakter Jawa sama Sumatera beda tidak pulau? Kalimantan beda lagi, Sulawesi beda lagi. Itu semua Allah ciptakan dengan hikmah yang luar biasa. Nanti kalau ke Timur Tengah beda lagi. Saya waktu di Yaman itu juga heran. Pas musim dingin, nggak dingin kalau di zona itu cuacanya nggak terlalu panas. Gunung, gersang, tapi cuacanya dingin gitu. Di zona di ibu kota. Nanti di Hadramut panas. Hudaidah panas. Kalau nyebrang lagi di Afrika, Afrika itu musimnya cuma 2. Panas dan panas sekali. Panas dan panas banget. Oh, di sini alhamdulillah musimnya imbang, walaupun ada kadang musim hujan. Di Arab ada yang 4 musim, di Afrika. Dan letak kontur buminya itu semua sudah Allah atur dengan sedemikian rupa. Dengan hikmah yang Allah tentukan. Dan semua itu untuk kebutuhan manusia. Saya kadang-kadang heran ya. 2 bibit yang sama ditanam di tanah yang berdekatan, hasilnya beda. Duren sama-sama bibitnya, yang satu hasilnya bagus, manis, yang satu enggak. Padahal sama ditanam sama. Allah yang sudah tentukan itu. Gunung, yang satu sebelahan padahal, yang satu subur, yang satu enggak subur. Karena yang satu itu mengandung ini pasir, batu, gitu-gitu. Yang satunya tanah yang subur. Ternyata semua sudah Allah ciptakan dengan hikmah keteraturan. Kalau di muka bumi ini, Bu, manusia kan aneka macam ragam bentuknya ya. Kita bicara yang di atas bumi. Warna kulitnya, postur tubuhnya, ya kan? Raut mukanya,
beda-beda. Bapak-bapak kalau ketemu orang bisa ngira nggak ini orang dari mana gitu. Kalau di Mekah misalnya, bisa ngira nggak? Bisa. Ini orang Indonesia pasti gitu. Kalau orang Arab bisa bedain. Tapi Arab itu ada karakternya beda-beda. Kalau ini Yaman begini, terus Mesir begini, itu kalau yang udah biasa sih tahu ciri. Indonesia, Malaysia, Filipina sama Thailand ada mirip-miripnya secara kulit. Bule juga beda-beda bule itu. Ya walaupun semuanya bule, misalnya bule Amerika sama Eropa mungkin ada bedanya. Hikmah yang Allah ciptakan. Kalau di sini ya sesuai dengan kondisi di sini. Nah, ada yang nanya kenapa manusia sekarang kok beraneka macam ragam warna kulitnya. Ada yang jawab, lah itu kan dulu Nabi Adam diciptakan itu dari banyak unsur tanah. Sehingga nanti keturunannya akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak tahu kalau Indonesia ini dulu dapat unsur tanah yang dari mana ya. Ada yang bilang asal jangan tanah sengketa, waduh. Orangnya seringan Pak, jadi kriminal Pak dari tanah sengketa katanya. Wah, bercandanya begitu ya, jangan terlalu bercanda. Cuman memang begitu hikmahnya, aneka macam ragam. Kita baru bicara manusia. Dari seluruh manusia tadi yang Allah ciptakan dengan penuh hikmah tadi, ya, ternyata Allah itu maha bijaksananya. Nah, dari seluruh manusia yang ada tadi, maha bijaksananya Allah itu, dinilainya itu bukan dari posturnya, bukan dari warna kulit, raut mukanya. Ini kalau yang dinilai itu Indonesia kalah nggak Pak? Alhamdulillah Allah maha bijaksana. Yang dinilai apa? Takwanya. Kalau takwa, siapapun berpeluang, betul tidak? Yang kulitnya hitam, sawo busuk gitu kan. Yang merah, yang kuning. Kalau dia bertakwa, dia lebih mulia di sisi Allah. Yang ganteng, gagah, keren, kalau dia durhaka, dia rendah di sisi Allah. Oh. Yang miskin bisa mulia kalau dia bertakwa. Yang kaya bisa mulia kalau dia bertakwa. Yang rakyat jelata bisa mulia kalau dia takwa. Yang pejabat juga bisa mulia kalau takwa. Ini bukti Allah maha bijaksana. Bapak ibu-ibu setuju nggak ada kontes ratu kecantikan gitu? Saya nggak setuju. Menyakiti hati orang yang wajah kurang beruntung. Iya kan? Lantas kalau Allah Maha Bijaksana, kenapa Allah ciptakan ada yang... Itulah hikmahnya. Keberagaman itu. Nah, bagi yang diciptakan oleh Allah, tidak sesempurna yang lain, maka itu ujian baginya. Dan maha kesempurnaan Allah lagi, maha bijaksananya lagi, bahwa jalan menuju surga itu ya, banyak. Mengenai orang, maaf, kan ada yang diciptakan tubuhnya kurang sempurna misalnya. Saya hibur, nggak usah khawatir, masih bisa masuk surga. Saya menghibur, ini mohon maaf kalau ada juga di sini, bukan niat nyinggung siapa, tapi niat menghibur. Ada Pak, orang tuh menikah dikaruniai anak ya kan? Ada yang nggak dikaruniai anak, betul nggak? Saya nggak usah khawatir, masih bisa masuk surga pakai jalur yang lain. Iya, intinya kan masuk surga ya kan? Intinya bukan cuma punya anak, tapi intinya adalah bagaimana bisa masuk surga. Maka saya hibur begitu, biar tenang. Seakan-akan nggak punya anak terus dunia berakhir, enggak.
bisa masuk surga melalui cara yang lain. Itulah Allah Maha Bijaksana. Jadi mengukur kebahagiaan juga tidak hanya dengan sesuatu yang mungkin sebagian memiliki, sebagian tidak memiliki. Kadang-kadang Pak, antara pejabat yang duitnya banyak itu, yang hartanya berlimpah, dengan rakyat jelata, lebih bahagia rakyat jelata Pak. Betul nggak? Wah, ini kayaknya sesama rakyat ini. Tapi memang betul. Kadang-kadang orang yang kaya, kalau dia itu dapat hartanya dari cara yang tidak benar, nggak tenang hidupnya. Sebentar khawatir kapan KPK datang ya kan. Terus khawatir hartanya dijaga terus, takut hilang ini itu. Hah? Iya, nggak tenang Pak. Nah begitu, ini kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah. Baru kita bicara satu makhluk di muka bumi namanya manusia. Nah kalau lebih detail lagi di manusianya, Allah itu maha bijaksana. Kenapa Allah ciptakan mata kita ini ada di depan, terus dilindungi oleh kulit tulang-tulang. Bapak-bapak bersyukur Pak, karena matanya nggak kayak mata bekicot, keculek terus Pak itu. Ini hikmah loh, bijaksananya Allah begitu, teratur rapi. Nah, orang Indonesia ini hidungnya, maaf, mancung ke depan atau ke dalam. Beda ya sama orang-orang barat ya, orang Arab, orang bule. Tapi tetap ada hikmahnya, Allah itu tetap maha bijaksana. Sepesek-peseknya kan lubangnya ngadep ke bawah ya kan. Kalau ke atas kan bahaya, karena di sini sering hujan ya kan. Masya Allah. Nah, di situ Allah maha bijaksana. Baru manusia, semua Pak. Kalau kita perhatikan tubuh kita ini, semua kita mendapatkan kebijaksanaan Allah. Terus keteraturan Allah dalam menciptakan makhluk yang lain di muka bumi. Kalau tadi kita sudah bicara manusia, sekarang coba tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Siapa yang sanggup nyebutin berapa jumlah tanaman yang ada? Gak usah di muka bumi, di Indonesia aja. Ada yang sanggup nyebutin? Gak ada. Bapak-bapak kalau suruh nyebutin satu, misalnya pisang aja. Pisang di Indonesia ada berapa jenisnya? Baru kemarin saya dikasih pisang. Pisang itu tangkainya kok panjang-panjang gitu. Panjang, terus kayak pisang raja tapi bukan raja. Dia agak lembek gitu. Ini pisang apa namanya? Baru tahu saya. Rojo kepleh. Loh, ada lagi. Ini orang-orang Jawa belum tahu masih. Saya aja baru dapat kemarin. Ada rojo bulu. Ini raja bulu, rojo sewu, macam-macam, ini rojo kepleh. Tangkainya panjang Pak. Ini tangkainya panjang. Terus buah gitu. Lucu. Nah ini Allah maha bijaksana. Di muka bumi ini ciptaan luar biasa. Saya dikasih rambutan waktu itu. Bapak tahu rambutan rapia nggak? Rapia itu ciri-cirinya apa? Saya dikasih rapia ada bulunya Bu. Beneran. Rasanya rapia, bentuknya rapia, tapi ada bulunya. Kayaknya sih itu rambutan, sebelahnya ada rambutan biasa. Mungkin anunya itu dibawa sama lebah mungkin, jadi dikawinin. Jadi nggak undul lagi dia, tapi rasanya manis-manis ini rapia. Nah, ini saya bicara Allah maha bijaksana. Dari tumbuhan itu luar biasa. Banyak sekali. Dan semua itu disiapkan untuk manusia.
Bapak makanan pokoknya apa, Pak? Nasi apa beras? Nasi ya, bukan beras ya. Beras dimasak dulu. Bapak makan beras jenis apa, Pak? Yang penting bukan raskin, bukan ya? Beras aja. Saya pernah kunjung ke suatu tempat, di situ nanamnya beras yang bagus. Ini Pak Ustadz, ini beras ini enak sekali. Ibarat kita makan nggak pakai lauk aja udah enak rasanya. Wah, kalau gitu ngirit ya. Makan beras aja. Tapi memang benar, pulennya enak gitu. Rasanya itu gurih, enak gitu. Nggak diapa-apain juga sudah enak. Pandan wangi kan wangi beneran ya Pak ya? Temen nanam pandan wangi yang asli di Sukabumi. Ditanam di kebun dia, sawahnya ada. Asli, dia nyari bibit yang asli. Terus dibawa pulang. Dia itu sampai di mobil kan ada bau-bau, sampai baca zikir terus, ini kok ada bau-bau apa gitu kan. Dikira ada yang guna-guna kan Pak, bau-bau gitu. Nanti dia baca zikir sama istrinya, terus akhirnya itu berhenti, ada apa ini, diperiksa. Walah, berasnya bau wangi. Karena udah panen yang pandan wangi asli itu. Ini saya mau menceritakan begitu hikmah Allah terhadap ciptaannya. Baru kita bicara tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang saya nanya tentang apa yang di dalam air. Sebutkan nama-nama ikan. Halah, kasih sepeda nanti. Ada 2 ikan yang dia itu sebenarnya jantan semua tapi bisa beranak. Kok bisa? Ada. Yang pertama lele, nggak ada nduk-nduk. Lele kan laki ya. Terus ikan mas kan laki, nggak ada ikan mbak. Nggak, saya mau bicara di dalam air itu makhluk Allah sangat luar biasa. Begitu Allah maha bijaksana. Ikan sapu-sapu bisa dimakan nggak Pak? Kalau mau. Ikan buntek aja bisa dimakan, di Jepang mahal harganya. Yang penting tahu di mana racunnya. Luar biasa kebijaksanaan Allah. Ya. Allah itu memang ahli maha hikmah, keteraturan dalam segalanya. Yang di dalam air, jumlahnya berapa kita nggak pernah tahu. Ada ikan yang transparan Pak ininya. Kulitnya transparan, ketahuan tulangnya doang. Terus ada ikan separuh ya Pak ya. Itu gimana ceritanya ikan separuh? Matanya di sebelah sini. Allah ciptakan semua ada hikmahnya. Hikmahnya ada. Sampai-sampai kalau orang itu tahu, semua hukum yang Allah tetapkan mengandung hikmah, karena Allah maha bijaksana. Kemarin ada yang nanya gini, kita bahas tentang najis. Salah satu najis itu kan kencing bayi. Tapi bayi laki sama perempuan beda. Bayi laki kencingnya itu najis, tapi najis ringan. Kalau bayi laki itu masih minum susu saja, belum makan makanan. Najis ringan itu dicucinya tidak harus, misalnya kena, cukup disiram atau dipercikin, yang kena itu saja sudah aman. Sedangkan bayi perempuan dari lahir sudah langsung najis. Ada yang nanya, hikmahnya apa? Kenapa kok bisa begitu? Yang pertama, ya memang begitulah petunjuk Rasulullah. Bayi laki itu Rasulullah pernah dipipisin, cuman Rasulullah siram dikit di situ. Bayi perempuan najis. Kalau diteliti lagi hikmahnya ternyata begini, Pak. Bayi laki sama perempuan itu ternyata beda. Bapak ibu-ibu mungkin ada yang punya anak laki, anak perempuan. Mana yang lebih banyak polanya, Pak? Bayi laki. Mana yang lebih banyak minumnya? Laki. Bisa 2 kali, 3 kali. Mana yang sering pipis? Laki. Karena seringnya pipis, seringnya inilah Allah kasih keringanan.
Orang lagi buka popok, dikuncingin ibunya itu mukanya sama anak itu. Anak laki kan begitu. Nah, salah satu hikmahnya ternyata karena bayi laki ini sering buang air, ya, maka dikasih keringanan itu. Salah satunya begitu. Nah, semuanya ada hikmahnya. Ini dari sifat Allah Al-Hakim. Nah, terus ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada segala macam. Kemarin ada yang nanya, ini ada fenomena jarak matahari sudah semakin menjauh dari bumi, sehingga kita menjadi agak dingin, cuaca ekstrim. Kata siapa, panas-panas juga. Dan saya nggak terlalu peduli masalah jarak matahari. Nggak terlalu ngefek. Sudahlah, nggak terlalu penting itu. Nah, kemudian kebijaksanaan Allah dalam pemberian rizki. Wah, ini Pak, yang maha tahu adalah Allah. Kenapa antum dikasih sekian, tetangga antum dikasih sekian, saudara antum dikasih sekian? Itu Allah yang maha tahu. Allah yang ngerti hikmahnya. Kalau kita dikasih segini, alhamdulillah syukur. Karena bisa jadi kalau kita dikasih lebih dari ini, malah kufur. Iya. Malah menyebabkan menyimpang, malah dipakai untuk maksiat, malah dipakai jadi sombong dan seterusnya. Allah yang tahu hikmahnya. Iya betul, dalam rizki iya, Allah yang tahu hikmahnya. Allah maha bijaksana. Makanya kita itu sebagai manusia yang paling bagus adalah manusia yang qanaah, syukur. Itu yang paling bagus. Siapa orang yang kaya? Siapa orang yang kaya? Orang yang di dalam hatinya merasa cukup. Orang yang bersyukur kepada Allah. Itulah orang yang kaya. Karena Rasulullah mengatakan, nama gina nafs. Sebenarnya kayaan itu kayaan dalam jiwa. Kalau udah punya segala-gala, tapi masih kurang terus, masih rakus terus, berarti dia masih apa? Miskin. Jiwanya masih miskin. Iya. Nah, yang dikasih sedikit atau dikasih cukup, nggak usah maksain. Dengan berusaha menghalalkan segala cara yang haram. Karena Rasulullah mengatakan, fa'ajmilu fit tolab. Allah sudah membagi-bagi rizki. Fa'ajmilu fit tolab, maka perbaikilah dalam mencarinya. Rizki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Ayo pilih mana? Dihisab juga berat. Di sini sudah Allah tetapkan masing-masing orang. Terus rezeki itu memang benar-benar karunia Allah, Pak. Ada orang yang kelihatan kerjanya dikit, tapi hartanya banyak. Ada orang capek dari pagi sampai malam, betai. Dapatnya cuma dikit. Itu sudah karunia. Ada orang kalau pagi tidur habis subuh, sampai siang. Katanya jangan tidur habis subuh, nanti rezekinya seret. Loh, orang Arab itu rata-rata tidur habis subuh kok kaya-kaya. Kalau musim panas Ramadan itu di Arab itu habis subuh nggak ada kehidupan, Pak. Orang pada merem semua. Iya. Beda sini, beda sana. Allah yang sudah menetapkan rizki itu. Masing-masing itu sudah sesuai. Kalau orang qanaah semuanya udah tenang hidupnya. Cuman orang kan rakus. Ya. Mengejar impian, angan-angan, hawa nafsunya. Itu yang membuat dia akhirnya menyimpang, menabrak jalan. Coba motivasi orang untuk korupsi itu apa, Pak? Jadi sebenarnya rizki ini sudah Allah tetapkan sesuai untuk masing-masing makhluk. Dan tadi ayat yang saya baca juga terkait rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustauda'a. Kullun
fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada binatang melata di muka bumi kecuali sudah Allah tetapkan rizki untuknya. Allah tahu tempatnya di mana. Ya. Ada ahli hikmah yang menasihati temannya soal rizki ini. Temannya ini pedagang besar, saudagar, ya, dermawan. Dia selalu melakukan perjalanan dagang. Nah, suatu ketika di padang pasir dia melihat burung patah sayapnya, Pak. Burung patah sayapnya. Gimana dia cara mencari maisha, cari rizki? Kan dia harus terbang, betul nggak? Kecuali ayam. Aslinya ayam terbang juga dulu, Pak. Tapi suruh menggemukkan diri, akhirnya nggak terbang dia. Ini kalau burung kan aslinya kan terbang. Ini patah sayapnya. Kalau patah gimana? Tapi orang ini memperhatikan, pengen lihat. Allah kan menjamin rizki setiap makhluk, betul nggak? Akhirnya diperhatiin terus. Pada waktunya datanglah burung lain. Membawakan makanan untuk burung yang patah sayap ini. Masya Allah. Terus akhirnya dia gini, udahlah kalau gitu saya nggak usah capek-capek. Bisnis nggak usah capek-capek. Sana kemari dagang, karena rizki sudah Allah atur. Sampai sekian lama dia berubah. Berubah itu bukan lagi jadi bisnismen, bukan lagi orang yang hartanya banyak, suka nyumbang ini itu. Ketemu temennya. Nah, ini temennya yang ahli hikmah ini. Kenapa kamu kok begitu? Kok sekarang berubah? Oh, ceritanya panjang. Dia ceritakan soal burung tadi, Pak. Ah, temennya ahli hikmah terus nasihatin gini. Lah, kenapa kamu salah berpikirnya? Kenapa kamu kok menjadi burung yang patah sayap? Harusnya kamu menjadi burung yang terbang ngasih makan tadi. Udah baru, oh iya ya, bener. Baru dia bangkit lagi. Itulah pentingnya ngobrol sama orang yang tahu hikmah gitu. Jadi bisa memilih yang lebih tepat. Ini masalah rizki, sudah Allah tetapkan. Teratur, sangat detil, sangat pas sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Hanya orangnya aja yang dikuasai oleh hawa nafsu, didorong oleh setan, sehingga dia tidak puas dengan pemberian Allah yang halal, akhirnya dia mencari cara yang tidak halal. Nah, ini terkait dengan rizki. Kemudian contoh kebijaksanaan Allah lagi dalam masalah takdir. Allah menetapkan takdir, masing-masing orang berbeda-beda. Ya, kalau rizki tadi bagian dari takdir juga. Tapi takdir Allah secara umum untuk manusia beda-beda. Dari bentuk penciptaan aja udah beda-beda, Pak. Di dalam rahim kan sudah Allah tetapkan. Ini nanti bakalnya jadinya begini. Bentuknya ini nanti. Tapi memang Allah itu ya maha bijaksana betul-betul. Manusia di muka bumi yang sekarang kita hidup itu kira-kira jumlahnya itu 7 miliar lebih. Allah nggak pernah kehabisan ide menciptakan bentuk manusia. Ada yang sama persis nggak? Plek sama nggak kan? Yang kembar aja ada bedanya kan? Oh, kalau kita paling sudah kehabisan ide ya kan? Tapi Allah maha bijaksana. Itu Allah mentakdirkan sesuatu begitu sangat sempurnanya. Jadi manusia seluruhnya nggak ada. Yang paling hebat lagi, yang nggak ada yang sama seluruh manusia apa? Ya, nggak ada yang sama kan? Betul nggak? Fingerprint ini nggak ada yang sama kan? Nah, itu menunjukkan Allah itu maha hikmah. Jadi orang bisa diketahui. Kemarin Pak, waktu haji pada kabur-kabur Pak, kalau disuruh sidik jari pada melipir-melipir yang nggak sah itu kan. Ketahuan kalau disidik jari. Identitas manusia di situ. Nah, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Maksudnya gini, ada orang itu
dikasih nikmat oleh Allah, tapi ada yang dikasih ujian. Semuanya ada hikmahnya. Nah di sini, karena Allah Maha bijaksana. Saya tanya, kalau ada orang yang dikasih sesuatu yang mungkin menurut orang itu kurang baik, saya tanya, Allah itu ada nggak Allah pengen mendolimi makhluknya? Nggak ada. Nah, kalau mendapatkan sesuatu itu juga akibat ulah dari manusia itu sendiri ya. Dan ternyata kalau Allah menahan sesuatu untuk seseorang, itu ada hikmahnya. Itu untuk kebaikan dia. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini cerita yang terjadi pada temannya Syekh Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis yang dari Yordan, yang asalnya Albania. Ada temannya, tadi sudah menikah sekian lama, tidak punya keturunan. Allah nggak kasih. Syekh Albani nasihatin. Ini cerita dari bapaknya walan, dari bapaknya Syekh Albani. Syekh Albani cerita. Nah, orang teman bapaknya ini loh, yang nggak punya anak ini kan ngeluh ya. Terus dinasihatin, nggak apa-apa, nggak punya anak juga bukan aib gitu kan. Disyukuri, dinikmati aja hidupnya gitu kan. Wah, tapi dia tetap nggak terima, akhirnya berusaha, malah ini untuk dapat anak itu dia nikah lagi kan, nikah lagi. Pokoknya bagaimana caranya dia punya anak, benar punya anak, anaknya kecil, udah kelihatan tuh petakilan ya kan, nah, agak gede lagi, wow bandel tuh, remaja. Ternyata anak itu maaf ya, durhaka sama orang tua, nyusahin aja, bikin masalah terus, sampai terakhir dia bilang, duhai sekiranya aku dulu tidak minta anak, tidak berusaha untuk punya anak. Nah, ini satu contoh yang pernah dialami sebagai pelajaran bagi kita. Tadi itu, jadi Allah itu yang sudah menetapkan hikmahnya. Kita dikasih apa, tidak dikasih apa, itu ternyata ada hikmahnya. Diakhirkan sampai ini ya, contoh cerita lagi. Semua itu ada hikmahnya, Pak. Kalau ada takdir yang mungkin kita tidak suka. Dua orang, bapak dan anak, mau pergi ke suatu kota. Ketika pergi ternyata kendaraannya masalah. Padahal sudah janji harusnya sampai ke kota itu hari apa, tanggal berapa. Kendaraannya masalah, akhirnya kan berhenti. Dibenerin. Bisa jalan, orangnya sakit. Bapaknya sakit harus istirahat dulu. Akhirnya kan lambatnya lama. Terus setelah itu dia melakukan perjalanan, setelah sembuh sehat melakukan perjalanan sampailah di kota itu. Ternyata apa? Didapati kota yang dia tuju itu hancur porak-poranda karena gempa yang dahsyat. Coba kalau menggerutu dari awal, ya kan? Menolak takdir. Tapi ternyata Allah tahan tadi itu dengan kendaraan yang pakai kendaraannya masalah, orangnya pakai sakit apa segala. Ternyata Allah pengen selamatkan. Kan kita nggak tahu sekiranya dia sampai pas ternyata terjadi gempa. Apakah selamat atau tidak ya kan? Kalau gempa dahsyat itu lagi tidur kena gempa, bangun-bangun udah mati ya kan, bisa-bisa. Gimana Bu? Bangun-bangun udah mati itu gimana? Nggak bangun. Ini kan Allah yang tahu hikmahnya. Kalau kita kan kadang-kadang masalah takdir ini protes duluan ya enggak? Padahal nggak boleh protes. Harus husnudzon billah. Berarti kalau udah tahu Allah Maha Bijaksana ini, pasti Allah tetapkan kebaikan untuk kita. Sabar, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik gitu kan. Pastinya begitu kalau orang itu tahu mengenal Allah dengan sifat
Al-Hakim, hikmah, semuanya ada hikmah dan tujuannya, terus semuanya itu adalah atas kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang kalau namanya Abdul Hakim, ada nggak namanya? Ya harus jadi orang yang punya ilmu hikmah ya kan, bijaksana, orang yang bijaksana harusnya. Nah, karena hamba Allah yang maha bijaksana. Cukup bijaksana aja apa bijaksini juga? Bijaksana, bijaksini. Saya tuh kadang-kadang bingung dengan bahasa Indonesia. Oh, orang Jawa wicaksono, Pak. Kemarin tuh saya ada yang meninggal terus saya takziah terus. Turut berbela sungkawa. Sungkawa itu apa sih? Berduka cita. Cita itu apa artinya? Kan kita bingung bahasa kita sendiri ya kan. Baik. Ini bijaksana, bijak sini. Anjang sana, anjang sini. Baik, ada yang mau bertanya tidak? Barangkali ada yang mau bertanya. Atau waktunya udah kelewat nih. Mohon maaf, nggak sadar. Ada yang mau nanya? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Udah siang ya. Baik, kita cukupkan sekian dulu, baru membahas satu nama Allah Al-Hakim, sifat Allah hikmah. Allah maha bijaksana, Allah menetapkan hikmah untuk segala yang diciptakannya dengan kesempurnaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah memberitahukan kepada kita hikmah atas segala kejadian yang kita alami. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.